Ustaz, bagaimana hukum memakai siwak ketika berpuasa? Ini kaidah biasa, termasuk amalan mustahab dengan catatan. Ya. Bahkan Nabi menyampaikan dalam hal ini, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Ya, inda kulli shalah. Dalam pembahasan ini Anda bisa lihat ya amalan mustahab Kitabus Syam, ya, karangan At-Tarablusi di halaman ke-28. Tentang bab ini di halaman ke-29 paling bawah nomor 4. Ya. Kitabnya As-Syam. Warnanya putih. Baik ya. Nah kata Nabi, kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, tentu aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali dia akan salat. Kata para ulama di siang Ramadan justru dianjurkan amalan mustahab. Ya. Jadi amalan-amalan puasa itu, maaf kalau saya agak cepat, ada yang amalan mujawaz yang dibolehkan, jaizatus syam, ada yang makruhatus syam, makruh dilakukan. Ya. Kalau yang boleh itu artinya nggak ada pahala, nggak ada dosa, bisa dilakukan saja. Ya. Seperti misalnya kumur-kumur saat wudu, ya. Kemudian saat di luar wudu tapi situasi panas luar biasa, ingin kumur-kumur boleh. Ya. Tapi kalau menyengaja kumur-kumur nggak ada alasan, itu makruh hukumnya. Ya, khawatir nanti sebagian air bisa tertelan. Ya. Lak, tiba-tiba ada yang masuk, ya. Itu kan masalah. Ya. Baik. Termasuk suntik ini, kalau suntik untuk obat itu jais boleh. Ya. Bukan untuk menambah energi ya, bisa suntik vitamin C atau lain itu bukan. Jadi ada penyakit yang memang harus disuntik, ada insulin, ada macam-macam misalkan harus diberikan, itu boleh, tidak membatalkan puasa. Ya. Nah ada lagi amalan makruh kalau dilakukan dosa sih tidak, cuman Allah nggak suka. Ya Nabi tidak suka. Ya semacam misalnya maaf yang masak-masak kebanyakan cium bau masakan, ya. Atau banyak mencoba apakah asin atau manis, ya. Atau melembutkan makanan untuk baik dengan cara dimasukkan ke mulut, itu makruh masuknya. Nah, ada amalan mustahab. Mustahab itu yang sangat dianjurkan, berpahala bila dikerjakan, tapi tidak mengandung dosa bila tertinggalkan. Di antaranya bersiwak. Ya. Siwak itu artinya sikat gigi. Ya, bersikat gigi. Ya, jadi kayu itu bukan siwak namanya. Kalau kayunya disebut dengan udul arak. Ya, kayunya. Kayu digunakan untuk bersiwak. Jadi Anda boleh menggunakan itu, boleh menggunakan sikat gigi, tapi yang dianjurkan jangan gunakan pasta-pasta yang sekiranya bisa mengumpulkan ludah. Ya. Jadi kalau misalnya Anda gunakan pasta gigi, ya ludahnya misalnya banyak terkumpul atau diduga sebagian tersisa akan tertelan, itu makruh hukumnya. Makruh, ya. Baik. Jika kita tertinggal rakaat salat sunat tarawih di masjid, sedangkan salat di masjid lebih tersebut cepat, ya. Bagaimana jamaah tersebut telah masuk rakaat kedua, rakaat terakhir, ya. Baik. Jika Anda tertinggal salat tarawih, maka yang pertama kita harus sempurnakan salat kita. Pertama, sebelum imamnya salam, maka tidak boleh memulai saf yang lain. Jadi kalau Anda masuk, imam masih misalnya tahiyat, ikut tahiyat, tidak ada masalah. Ya. Kecuali kalau misalnya pas mau salam Anda tunggu sampai bangkit selanjutnya, maka ikut rakaat imam dulu. Rakaat imam ikut, ya. Berapa yang akan Anda tunaikan? Misal Anda mau 11, ya. Imam baru kemudian sudah 8, Anda baru 6. Ya, silakan ikut, boleh, ya. Ikut dengan imamnya, sempurnakan sampai dengan tarawihnya. Beliau berjumlah 8, Anda berjumlah 6. Kalau kemudian Anda memilih untuk melengkapinya setelah itu, boleh Anda mundur. Ya, Anda mundur lengkapi, ya. Anda lakukan selanjutnya, baru kemudian witir dengan terpisah. Tapi kalau Anda ingin tutup witir pun bersama imam, sah dilakukan. Ya. Setelah itu malam Anda mau bangun lagi, sholat tidak ada masalah dan tidak perlu dengan witir lagi. Ya. Apa perbedaannya? Kalau Anda mundur kemudian Anda lakukan, lanjutkan sholat Anda, lengkapi misal ingin 11, sah sholatnya tapi tidak mendapatkan pahala yang ada satu nih. Kata Nabi, orang yang sholat sampai dengan imam dia salam, hatta yansarif, maka kutibalahu dicatatkan baginya seperti sholat semalam suntuk, sepanjang malam. Ya, sepanjang malam. Jadi kalau bisa Anda bisa maksimalkan, kalau terlambat silahkan ikuti, ya. Imamnya masuk ke situ, Anda bisa sempurnakan kemudian, atau tutup dengan imam, setelah itu Anda bisa bangkit lagi, Anda lanjutkan tanpa witir kembali. Jelas ya? Dan itu pernah dikerjakan, jadi gak ada masalah, dalilnya ada, ya. Karena belum terbiasa saja, ya, karena belum terbiasa. Kenapa Bu? Ibu harus sholat isya dulu, gak boleh menunaikan sholat tarawih, tidak boleh menunaikan sholat tarawih sebelum menunaikan sholat isya.
Tadi saya jelaskan di awal, ya, kalau Ibu Dadi datang di permulaan, salat tarawih itu waktunya dikerjakan setelah isya, setelah salat isya. Kita salat isya dulu, baru salat tarawih. Ya, tidak tepat kalau salat tarawih dulu sebelum salat isya. Ya. Bismillah, Ustaz, bagaimana puasanya perempuan yang tengah mengandung, tengah hamil? Al-Baqarah, Quran surah kedua ayat 184. Ya, posisi paling kiri sebelah atas. Ini biasa. Para ibu sekalian, khusus untuk para ibu, perempuan yang tengah mengandung, ya, maka oleh para ulama pertama sekiranya tidak mampu dia berpuasa, khawatir ya pada kesehatan diri bahkan janinnya, dia boleh berbuka. Dikiaskan, dianalogikan pada orang sakit dengan uzurnya, bukan karena penyakitnya. Ya, ayyaman ma'dudat, tunaikan puasa itu pada bilangan-bilangan hari yang bisa dihitung. Ya. Dihitung di sini punya dua arti. Arti pertama untuk memberikan kemudahan, ya, bagi masyarakat Islam yang pertama kali menunaikannya. Ya. Coba Anda belum pernah puasa sebelumnya, tiba-tiba di bulan Sya'ban dulu, ya, hari kedua di hari Senin, ya, bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Tadinya belum pernah puasa sama sekali. Tiba-tiba turun perintah diminta puasa selama sebulan. Sebulan puasa, ya. Kira-kira bagaimana perasaannya? Lihat dengan pernyataan kedua, tunaikan puasa beberapa hari saja. Sama Anda dengan ke mall tuh, ya, ada barang harganya 1 juta, ya, satu angkanya 000,00. Dengan yang kedua 999.999 rupiah. Mana yang lebih menenteramkan ke hati? Padahal cuma beda poin 0,1 kan? Baik, itu yang pertama. Itu ditakfif, ya, takfif wa taisir, untuk meringankan dan memudahkan menerima taklif, ya. Yang kedua, ini kaitan dengan ayat selanjutnya, supaya nanti kalau ada yang tidak puasa karena uzur, dia bisa menghitung bilangannya. Jangan dihitung bulannya, di ayyam, hitung harinya. Maaf, misal ente yang perempuan, ya, tidak bisa puasa selama sebulan penuh Ramadan, jangan dihitung bulannya, hitung harinya. Hari ini nggak puasa, hari ini berapa jumlahnya? Karena bulannya bisa berbeda, ya. Sekarang 29 misal, besok bisa 30. Ini biasanya hitungan orang kalau sebulan 30 hari, padahal belum tentu. Jelas ya? Baik. Dan tahun ini 30 hari, insya Allah. Insya Allah puasa untuk saat ini itu 30 hari. Jadi tanggal 4 Juli, hari Senin 2016, itu bersamaan dengan akhir Ramadan, tapi posisi hilalnya itu masih di bawah ufuk, ya. Karena ijtima'nya pas jam 18:03 waktu Indonesia Barat. Rumusnya karena masih di bawah ufuk, di bawah 0 derajat, maka rumus hadisnya genapkan bilangan Ramadan ke 30 hari. Ini insya Allah tahun ini 30 hari, baru digenapkan lusanya tanggal 6 Juli bertepatan dengan itu, insya Allah akan bersamaan dengan 1 Syawal. Dan siklus ini alhamdulillah, ini siklus yang agak unik, ya, dan Allah yang berkehendak dengan itu 5 tahun sekali. Nanti selama 5 tahun sampai 2021 diperkirakan dengan kuat di Indonesia akan sama awal Ramadan dan akhirnya. Insya Allah tidak menemukan perbedaan di situ, ya. Tapi kembalikan, kalau Anda tidak bisa menunaikan, kiranya sulit, maka hitung, ya. Setelah itu, faman kana minkum maridha aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau Anda sakit atau dikiaskan pada sakit, dia bisa menunaikan tapi khawatir dengan keselamatan dirinya atau janinnya, maka dikiaskan pada yang sakit, ya. Maka silahkan, kata Allah, hitung kalau tak mampu puasa berapa hari tak puasanya, maka kemudian Anda qadha, ya, setelah selesai itu min ayyamin ukhar, di hari-hari yang luas yang bisa Anda pilih, ya. Kalau bisa, kalau qadha ibu jangan tunda-tunda, ya, dahulukan. Misal begitu masuk ke Syawal Anda punya qadha, maka dahulukan qadhanya dibandingkan dengan puasa sunnahnya. Baik, jelas begini? Baik. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Walaupun tidak ditanyakan, kalau ada orang yang kemudian yutiq, ya, berat luar biasa, ya, secara medis gak bisa puasa. Yutiqu itu dari kata apaka, dari kata pakah, ya. Pakah itu kerah yang kencang. Asalnya kerah yang kencang, ya, nyekik seperti ini nih, ya. Jadi kalau Anda pakai baju sudah kekecilan, ya, Anda masih ingat usia 5 tahun dulu, ya, setelah 15 tahun bajunya masih ada, mau usahakan dipakai, saya coba-coba kan kerahnya nyekik gini, ya. Nah, itu ada orang dikiaskan oleh bahasa Quran mau puasa tapi seperti tercekik gitu, ya. Ya, jadi seperti susah.
sulit, gak kuat, cepat pengen buka lagi, itu yutiqu. Yang seperti ini tidak perlu dipaksakan puasa, kata Allah, langsung diganti dengan fidyah saja. Fidyah, ya. Fidyahnya memberikan makan pada orang miskin dengan kadar makan dia selama sehari. Dia 3 kali makan dalam sehari. Misal, maaf ya, misal yang ini 100.000, yang ini 50.000, bisa beda-beda. Maka keluarkan sesuai dengan nilainya. Ya. Tapi ingat, berikan dalam bentuk makanan. Ingat ya, bahasa Qurannya makanan. Ya. Saya sarankan bukan uang, tapi makanan. Ya. Silakan, bisa Anda berikan sembako hari ini pada si fulan, berasnya, lauk pauknya. Kalau Anda ingin masak, pastikan yang diberikan juga, maaf, bisa makan itu. Kadang-kadang Anda kasih makan daging kambing, dia nggak makan, kan? Jadi kan mubazir. Ya. Anda siapkan, berikan, tapi sesuai dengan kadar makannya. Kalau bisa, maaf, sekali lagi dalam bentuk makanan. Ya. Anda berikan uang, diberikan pulsa, kan nggak nyambung. Ya. Masih untung, kadang-kadang diberikan rokok ya. Itu bahaya, itu bahaya. Baik.